Shalom, selamat pagi saudaraku. Ada satu kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan yang saya ingat dengan kalimat begini saudaraku. Kamu adalah terang dunia. Kalimat itu terus terngiang-ngiang bahkan di gereja-gereja, di tempel kalimat itu, ayat-ayatnya ditampilin dan sebagainya. Dan terus dijelaskan di dalam kebenaran pembacaan firman Tuhan. Sering itu ditampilkan, betul ya saudaraku. Tapi tahu nggak saudaraku, secara tidak langsung Tuhan Yesus itu mau berkata kepada engkau dan saya dengan kalimat, kamu adalah terang dunia. Artinya begini, bersinarlah nak, bercahayalah di tengah dunia ini. Itu sebetulnya yang mau disampaikan melalui kalimat itu saudaraku. Maka kalau jadi terang itu dalam perbuatan kita, supaya nama Bapa dimuliakan melalui perbuatan baik kita. Perbuatan baik ini jangan keliru, jangan pura-pura baik supaya nama Bapa dimuliakan. Tapi kita memang benar-benar menghidupkan kebaikan itu. Karena Allah itu adalah kasih, maka kasih kita impartasikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga banyak orang mengalami kasih Bapa melalui hidup kita. Itu saudaraku. Dan Tuhan Yesus mau berkata secara implisit begini loh. Berubahlah nak kamu dari kehidupanmu yang tidak bercahaya menjadi seseorang yang bercahaya di tengah dunia ini. Kita ingat loh, Yesus pernah berkata begini. Tuhan Yesus berkata begini, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Berarti tugas penyelamatan atas dunia ini dipercayakan kepada kita, pengikut Yesus, pengikut Kristus. Tuhan sudah naik ke surga dan kita menggantikan tugas penyelamatan atas dunia ini. Maka terang yang harus kita pancarkan haruslah terang seperti Yesus pancarkan. Jadi ketika kita berkata saya mau iring Yesus, itu bukan sekedar menjadi Kristen, bergereja, pulang pergi gereja dan do nothing saudaraku. Tapi bagaimana seorang pengikut Kristus yang menyebut dirinya orang Kristen itu mulai bisa mengikuti jejak Yesus, menyerap hidup Yesus. Seperti yang Yesus katakan, darahku benar-benar minuman, tubuhku benar-benar makanan. Makan tubuhku, minum darahku. Itu kata Tuhan Yesus loh. Artinya kita kenakan hidup Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadi tidak berlebihan kalau Paulus mengatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita mewakili Tuhan Yesus di bumi ini, di tempat kerjamu, di tempat kuliahmu, di tempat studimu, di tempat lingkunganmu, tempat tinggal, di gereja lokalmu, di tempat pelayananmu. Kita semua saling menampilkan, mewakili Tuhan Yesus. Yesus mewakili Bapa. Setelah Yesus naik ke surga, kita mewakili Tuhan Yesus. Tongkat estafet itu diberikan kepada engkau dan saya. Terang yang dimaksud di sini adalah kehidupan seperti kehidupan yang diperagakan Tuhan Yesus ketika Dia ada di bumi ini. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. To be like Christ. To be like Christ, saudaraku. Terang di sini harus menjadi kodrat kita, natur kita. Keadaan diri kita itu terang. Maka untuk jadi terang dunia bukan hanya belajar etika, moral, budi pekerti. Itu agama, tapi kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah pathway of life, the way of life, jalan kehidupan, menapaki ke rumah Bapa. Itu perjalanan panjang, bukan perjalanan yang hanya dirakit dalam setahun 2 tahun, tapi seumur hidup kita, saudaraku. Perjalanan panjang seiring dengan perjalanan hidup kita, mengiring belajar mengenakan hidup Yesus. Ngerti ya saudaraku ya? Jadi kalau sudah tambah usia harusnya tambah lihai, tambah hebat berjuang mengenakan hidup Yesus. Kekristenan harus matang,
Dan ketika sudah matang harus terus lebih matang sampai kita bisa menerapkan terang Yesus itu dalam hidup kita secara utuh dan penuh. Bertambah dari terangnya yang 10% jadi 30, jadi 50, jadi 80%, jadi 100% terus. Dan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 firman Tuhan berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan Tuhan, memancarkan terang Tuhan, terang yang menakjubkan." Saudaraku, kalau kita berbuat baik, banyak orang beragama berbuat baik juga, bahkan bisa lebih baik. Kalau kita beretika, banyak orang beragama beretika. Kalau kita punya kesantunan dan kesopanan, banyak orang di luar gereja punya kesantunan dan kesopanan. Maka pada pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua, kalau menjadi terang itu tidak cukup berbuat baik. Amin ya. Apalagi berpura-pura baik. Apalagi berpura-pura jadi orang baik. Tapi yang dikejar adalah perubahan natur, perubahan kodrat, dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Itulah sebabnya gereja tidak boleh hanya menjadi tempat kita berliturgi atau melakukan kegiatan agama saja. Tidak bisa. Gereja harus mengajarkan kebenaran seperti yang Tuhan Yesus katakan, "Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu baru benar-benar murid-Ku. Kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu." Saudaraku, setiap firman yang disampaikan harus mencerdaskan pikiran kita. Bukan firman yang menina-bobokkan kita dengan segala kesenangan dunia. Kalau dengan firman yang bisa mencerdaskan pikiranmu, maka jemaat akan punya yang namanya kecerdasan roh. Spiritual quotient, kecerdasan rohani. Disitulah kunci untuk kau bisa mengenal yang namanya kepekaan mengerti kehendak Allah. Kepekaan respon Allah. Kepekaan hati Tuhan. Bukan hanya itu semua, bukan hanya membuat kita baik, tapi sampai kita bisa membuat diri kita keluar dari warna hidup dunia yang kita warisi dari generasi di atas kita. Sampai kodrat kita jadi kodrat ilahi, anak Allah. Tapi gak gampang, mesti jatuh bangun. Berat kok saudaraku, tapi bisa. Saya juga sedang berjuang di situ. Sama, kita berjuang bersama. Tapi kecerdasan rohani itu yang harus kita miliki. Jadi orang kalau sudah punya kecerdasan rohani tidak hanya baik, tetapi dia menjadi pribadi yang berkenan dan sempurna. Bukan hanya tidak melanggar hukum. Bukan, tetapi mereka lakukan segala sesuatunya sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Jadi saudaraku, pagi hari ini saya mengajak kepada siapapun yang mendengar renungan The Message ini, jangan ya sampai kita berhenti di titik-titik kita tidak bisa balik ke Tuhan lagi. Ya, lepaskan semua dosa, ikatan, apapun itulah, di mana kita tidak pernah bisa menjadi baik sampai tua itu apa sih? Potongin aja deh pelan-pelan saudaraku. Ayo berusahalah, minta tolong Roh Kudus. Karena itu semua yang membuat kita tidak bisa jadi sempurna seperti Bapa. Padahal firman Tuhan berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Kita bukan sudah sempurna, tapi kita mengerti bagaimana kita berbenah diri, sehingga hidup kita itu otomatis berjuang untuk memancarkan terang. Kita berjuang saja saudaraku, ayo. Dan ingat ya, terang itu membuat sesuatu nyata. Nyata. Sehingga hidup kita menjadi model dengan mana orang membentuk atau membangun dirinya, melihat hidup kita. Maka pada pagi hari ini sekali lagi saudaraku,
spiritual quotient itu dipentingkan dalam hidup kita. Kecerdasan roh. Supaya engkau dan saya benar-benar bisa bercahaya penuh. Terang penuh untuk bisa menjangkau dunia ini. Yang bisa kita jangkau melalui hidup kita. Ya, selamat pagi ya saudaraku ya. Saya rindu kita semua berjuang bareng-bareng. Tidak ada yang lebih hebat, tapi yang ada adalah orang-orang hebatnya Tuhan adalah orang-orang yang mau berjuang senengin hati Tuhan. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berjuang. Ya, God bless you. Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral AND Mall lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall lantai UG disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.